Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi kita bersama PNE DKK. DKK. Selamat siang, salam sejahtera. Oh iya, ini bulan puasa bro ya. Ini juga pengen ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Untuk yang menjalankannya. Mudah-mudahan tamat. Amin. Gak banyak bolongnya ya. Iya. Sambalnya susah. Iya, biasanya ini katanya bayarnya yang Bayarnya rada susah. berat. Iya. Kalau sekarang kan sama-sama Mas, sama-sama puasa. Ntar kalau bayarnya kan ada yang puasa deh. Iya. Godaannya Yang banyak. Banyak godaan. Yang penting bukber lah ya. Iya. Penting. Iya. Kapan kita bukber? Hah? Kapan bukber? Rencananya mau pengen secepatnya Ya, sih. secepatnya. Bukbernya ngajak jangan siang-siang aja bukbernya. Sampai beres semangat. Oke. Mas Bro, hari ini kita kedatangan tamu Spesial. istimewa ya. Spesial banget Pakai hari ini. telur. Iya, hari ini. Teman-teman, perkenalkan hari ini yang hadir bareng dengan kita adalah Win. Ya. Beliau koordinator BK di sekolah kita. Jadi merupakan suatu kehormatan. Win, makasih banyak udah Ya, hadir di sama-sama Sudah sudah di mau sini. undang Di- saya. video tercinta kami. Studio yang sangat Sangat. Senang saya diundang. Iya. Ini ngomong-ngomong mau bahas apa nih Dad? Win? Eh, Apa kita bader? Saya Iya. bader. Jangan ngomongin tawuran ya. Kita jangan ngomongin yang jelek-jelek deh. Iya. Ya, Karena ini bulan baik kita Betul. bahasnya yang baik-baik. Kemarin saya sempat dengar Mas kalau Bu It itu ikut pelatihan sekolah inklusi ya Bu It? Ya, inklusi. Nah, inklusif. Nah, sebelum kita nanya banyak, saya minta Bu It, apa sih itu sekolah inklusif itu? Kalau eksklusif tahu lah. Inklusif, luar biasa. Tadi sempat searching ya Bu. Tentang inklusif. itu kalau kata Google nih ya, Mm. mengajak serta katanya, Iya. mengikut sertakan, mengajak ke dalam sebuah sistem. Iya. Makanya kita pengen tahu sekolah. Baik, terima kasih. Coba saya jelaskan. Sebenarnya pemilihan sekolah kita inklusif itu mungkin berawal dari kemarin ketika ada penilaian lingkungan. Yang kalau anak-anak ANBK, kalau kita juga ada penilaiannya waktu itu. Semua guru harus mengisi waktu itu. Asesmen ya, Ya, asesmen lingkungan. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengisi bahwa kebetulan waktu itu ada anak yang berkebutuhan khusus. Waktu itu ada yang tunawicara Ya. karena kurang pendengaran, ada di sekolah di sini. Waktu masalah yang muncul sebenarnya kebingungan karena kalau berbicara agak susah, tapi kalau dia menjawab pertanyaan dengan bentuknya tulisan dia akan Bisa. dengan cepat. Nah, kemudian masalah muncul lagi ketika dia ABG karena dia alat bantu dengarnya tidak mau dipakai lagi, malu. Nah, makanya muncul mungkin masalah itu, akhirnya teman-teman ada yang mengisi bahwa sekolah kita menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Ya. Makanya mungkin akhirnya kementerian mengirimlah surat ke kita bahwa harus ada satu orang yang ditunjuk sebagai guru pembimbing khusus. Nah, inklusif sendiri kalau tadi pertanyaan jadi ini adalah tadi seperti Pak Cahyo bilang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak biasa yang reguler itu. Jadi berbarengan, mereka berbarengan belajar bersama dalam satu ruangan yang sama. Itu sebenarnya kalau pendidikan inklusifnya sendiri. Oh, tidak dipisah. Tidak dipisahkan. Kalaupun misalkan di sekolah kita ada banyak nih dalam Ya. skala yang lebih banyak, tetap mereka harus bisa. Ya. Itu sebenarnya yang dikhawatirkan kepala sekolah waktu saya ikut. Ya. Wait, nanti kalau sampai ada satu banyak. kelas, boleh nggak dipisahkan satu kelas? Gitu. Nah, kalau dipisahkan satu kelas, bukan inklusif lagi namanya, inklusif jadinya. Jadi tidak bisa. Jadi memang harus digabung. Jadi mengikut sertakan jadi Iya. yang berkebutuhan Khusus berbarengan dengan berbarengan anak-anak yang dengan normal biasa. Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari Ya. itu, kenapa mereka harus misalkan kayak tadi ada satu orang. Iya, sementara kita tahu ada sekolah khusus kan Iya. sebetulnya Iya. gitu. Mereka dimasukkan ke kelas, kita nyebutnya kelas reguler Kelas lah ya. reguler. Iya. Ikut serta. Tujuannya apa? Ya, sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk saling menghargai. Mungkin berawal dari tujuan pendidikan itu untuk semua, hak semua bangsa. Ya. Nah, ini anak-anak seperti ini juga berhak. Ya. Nah, ada banyak keterbatasan, mungkin sekolah khusus itu sedikit. Mungkin Betul. kita di Kabupaten Bekasi nggak tahu, saya juga belum pernah ini ada di mana gitu.
Saya malah tahu dulu di Jawa karena saya diajaknya survei ke Jawa waktu itu, ke Jogja. Nah kalau di Bekasi saya belum pernah tahu, waktu itu juga sempat saya ke Bandung untuk lihat itu. Nah itu berawal dari situ karena memang kekurangan sekolah yang khusus, kalau mungkin dalam bahasanya SLB itu ya, emang jarang. Itu yang pertama. Kemudian tadi memang di undang-undang juga jelas bahwa semua itu berhak. Cuma tadi mungkin kenapa ini kan berbeda nih, nggak bisa dong disatukan sama kurikulum yang ada gitu, akan merepotkan dan lain sebagainya. Yang dipandang kan merepotkannya itu tuh anak tersebut gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau kayak cacat tubuh katakanlah gitu ya, disabelnya itu tubuh, kemungkinan kayak kemarin pendengaran, sebenarnya secara IQ dia biasa aja. Ya, Dia hanya mungkin ya kayak yang misalnya agak lain jalannya, mungkin hanya di olahraga saja dia membutuhkan kebutuhan khusus. Itu maksudnya. Nggak mungkin juga anak normal itu akan dimasukkan ke SLB, akan kasihan juga akhirnya. Iya. Gitu. Dan yang terutama sebenarnya tugas dari pendidikan itu kan untuk semua, bukan untuk satu orang. Dan nanti sebenarnya yang ingin ditimbulkan juga saling menghargai. Ketika kita bisa menghargai perbedaan warna kulit, perbedaan budaya, bahkan perbedaan agama bisa bersatu, kenapa hanya beda sedikit? Itu realita yang ada di lingkungan kita ya, bahwa ada beberapa teman-teman dari kita yang punya keterbatasan dari berbagai aspek sebenarnya ya. Ada keterbatasan ekonomi, keterbatasan bisa memang berbarengan. kalau saya juga prihatin juga Bu, kita memang sangat jarang ada SLB. Yang saya tahu malah di Bogor. Jadi kalau ke arah Cilengsi ke arah Gandong itu ada SLB, itu Depsos. Jadi pengelolaannya di bawah Depsos. Kalau yang di Maryland ada sekolah, cuman kan mahal karena swasta. Biaya juga lumayan juga. Kita sekolah negeri harus ambil peran. Kita ada keluarga yang punya anak yang keterbatasan, nggak bisa ke SLB jauh, ada yang mahal, informasi terbatas. Ini merupakan salah satu solusi ya. Salah satu solusi dengan adanya permasalahan bahwa ada beberapa anak yang memang berkebutuhan khusus. Tapi saya juga di sini Bu It ingin Bu It tolong lebih diperjelas untuk anak berkebutuhan khusus itu yang bagaimana saja, karena kadang-kadang gitu yang disebut sebagai anak berkebutuhan khusus itu yang bagaimana saja apakah hanya sekedar misalkan tadi tuna bicara terus tidak bisa mendengar atau disabilitas ya, kemudian juga tadi Mas, karena ada perbedaan ya, ada perbedaan anak itu masuk ke lingkungan yang reguler. Nah kira-kira pasti kan ini kesulitan ada nih Mas, kesulitan baik untuk gurunya. Nah kemudian yang ingin saya sedikit tahu gitu supaya nanti bagaimana kita menghadapi anak tersebut, bagaimana kita bisa memperlakukan anak tersebut biar tidak ada rasa minder. Baik, kita berawal dari tadi ya yang inklusif, masih seputar itu. Ketika saya diajak pelatihan sebenarnya ada sudah dua kali. Yang pertama itu baru pemahaman konsep. Di pemahaman konsep sebenarnya saya udah agak khawatir nih, sebenarnya anak berkebutuhan khusus yang seperti apa yang nanti harus kita tangani. Karena khawatir juga, saya juga tidak punya kemampuan apa-apa dulu. Saya zaman SPG sebenarnya dapat tuh dasar-dasar PLB waktu itu. Jadi hanya dasarnya doang dan itu pun sebentar. Makanya agak khawatir waktu awal. Tapi pas pelatihan yang kedua kita agak lebih mengerucut, yaitu coba kita fokus ke keterlambatan belajar. Itu saja dulu. Kalau kita ke cacat mental, kemudian fisik dan lain sebagainya, itu mungkin untuk menentukan dia cacat mental dan lain sebagainya juga bukan kita guru, itu harus dari dokter. Kita nggak bisa sembarangan. Apa mungkin kan suka ada yang bilang mohon maaf ya idiot lah atau apa gitu, itu bukan hak kita, itu bukan wilayah kita untuk berbicara seperti itu. Nah makanya kemarin mengerucut akhirnya bagaimana kalau keterlambatan belajar yang kita fokuskan. Jadi kita coba cek anak-anak yang ada di kita, dari sekian banyak ada 1000 lebih. Mungkin kalau dulu katakanlah sekolah kita bisa milih siswa. Makanya ini berawal dari latar belakang penerimaan murid juga. Dulu mungkin kita bisa ngetes atau bisa lihat nilai rapot dan lain sebagainya. Sekarang dengan adanya penerimaan siswa online, kemudian zonasi, mau nggak mau kita harus menerima.
bahkan mungkin sempat kita jangan sampai nerima nih adiknya, tiba-tiba udah ada adiknya di situ. Nggak bisa tuh, kita udah nggak bisa nawar lagi sekarang. Ada zonasi, ada online, ya sudah. Akhirnya apapun yang masuk di sini yang harus kita terima. Input, ya seperti itu. Nah kemudian bagaimana pendekatannya itu kemarin saya dapatkan di Bintek yang kedua. Jadi yang Bintek yang kedua itu lebih ke keterampilan bagaimana kita mengidentifikasi anak-anak, ketemu nih kita lihat nih yang nilai yang paling rendah itu sebenarnya apa sih permasalahannya gitu. Itu kan terlambat kan dia. Kayak kemarin kita sudah menemukan anak yang paling bawah ternyata dibacanya yang kurang atau bahkan belum bisa baca. Bayangkan anak SMP kelas 7 belum bisa baca gitu kan. Artinya Harus kita akui ya, ada Iya, ya. ada. masih ditemukan Dan itu ada. juga jadi konsen kementerian sebenarnya. Iya. Karena bukan di kita saja Iya. yang Banyak mempunyai ada keterlambatan di sekolah. baca seperti itu. Saya pikir kemarin anak itu hanya tidak bisa menggabungkan konsonan, vokal, konsonan gitu. yang agak sulit misalnya, gitu ya. misalnya transmigrasi atau Ya, apa, ya. ternyata dia sama sekali. Ejan-ejan yang susah. Iya, itu kan susah ya, konsonan, vokal atau konsonan lagi. Ada 3 huruf di situ. Ternyata bukan, dia sama sekali tidak bisa. Itu baru satu saya nemu. Ya. Yang ditemukan baru satu ya. Iya. PR buat Ya, PR buat kita. PR. Ibarat itu kan masalah itu kayak gunung es yang munculnya sedikit, tapi di Iya, dalamnya iya, banyak di dalamnya gitu. banyak. Gitu makanya baru satu, itu juga berdasarkan laporan dari teman-teman. Sebenarnya teman-teman sudah bisa melihat gitu dari hasil ulangannya dan lain sebagainya. Cuma mungkin teman-teman juga nggak ngeh kalau dia nggak bisa baca. Gitu. Kenapa gitu nggak bisa baca? Soalnya baca itu kan ada mungkin selanjutnya baca pemahaman. Ada yang bisa baca, tapi tidak Pemahaman, paham. ya. Gitu. Kalau ini kemarin memang nggak bisa baca. Ya kalau umumnya kan di SMP gitu. Ya, Baca nggak jadi masalah, Iya. cuman yang jadi masalah di pemahaman, Iya, menulis, iya. kemampuan literasi. iya. Ya, Jadi gitu. bisa membaca, tapi ketika ada pertanyaan dia bingung. Bingung. Padahal jawabannya ada di situ. Iya. Gitu. Nah, bagaimana penanganannya kemarin itu sampai di tadi di identifikasi, kemudian asesmen, kemudian kita harus bikin alat asesmennya, Ya. kemudian sampai di RPP-nya. Gitu. Itu sebenarnya finalnya di RPP. Nah, cuman PR-nya berikutnya sebenarnya saya harus menyampaikan ke teman-teman yang lain. Karena RPP-nya bentuknya seperti apa? Ya. Bagaimana RPP itu harus bisa untuk yang reguler, bisa juga dengan anak yang berkebutuhan khusus tadi. Itu yang PR yang luar biasa sebenarnya. Tapi kalau gitu banyak yang harus kita Banyak, siapkan. betul. Dari apa yang disampaikan tadi, saya nganggapnya ada tiga elemen penting. Buat saya, belajar kelas juga harus tahu. Ya, Iya. Ya. teman-temannya harus tahu. Harus disiapkan, Iya. karena struktur kelasnya pasti akan berbeda. Iya. Kalau di beberapa, mungkin yang umumnya kan ada kelas unggulan, Iya, betul. ya kelas reguler. Mereka terbiasa dengan sesuatu yang homogen. Iya. Sekarang kalau ngeliat begini berarti konsep kelas itu justru dibuat heterogen mungkin, ya biar kita terbiasa dengan perbedaan, dengan kemampuan belajar yang Iya. berbeda, dengan tingkat ekonomi yang berbeda, budaya yang berbeda. Iya. Itu berarti harus menyiapkan kelas dari sisi anak-anak siswa, mereka harus tahu bahwa mereka ada di kelas yang Iya. sangat Iya. beragam. Mm-mm. Ya. Kemudian Bapak Ibu guru juga berarti kayak kami nih ngajar Iya. harus tahu ya Itu ya. informasi PR-nya tentang memang kelas itu. ini. Berarti ya di Seperti satu apa? kelas itu Heeh, kita satu harus kelas. bisa mengklasifikasikan Iya, ya. Jadi harus ada tahu informasinya. anak yang Betul. Biar kita nggak kaget ibaratnya kan ya? pintar, menengah ya, middle, Ya. terus yang di Punya bawah. keterbatasan di apa, Iya. dari aspek apanya, membacanya, Iya. hitungannya Iya. atau apa kan itu Betul. semua guru matkul yang ngajar di kelas itu harus tahu Tuh, informasinya. memang harus terlibat semua, Iya. termasuk anak-anak, termasuk teman-temannya. Iya. Kenapa? Karena biar kita nggak repot juga, memang harus ada pendampingan Sebaya sama ya, temennya, ada tutor tutor sebaya. sebaya. Itu akan jauh lebih cepat katanya pencapaiannya. Selain ya tadi, memang PR ininya ada ke teman-teman guru. Bagaimana kita bisa menyampaikan ke teman-teman guru bahwa di sekolah kita atau di kelas yang lebih kecil lagi sekupnya ada anak yang butuh perhatian khusus, tapi tidak boleh diistimewakan juga. Iya. Nanti akan membuat iri yang lain dan Betul. dia juga jadi tidak nyaman gitu. Iya. Itu yang mungkin yang harus disampaikan ke teman-teman. Dan mungkin memang satu kelas kalau bisa memang tidak banyak. Ya. Kalau satu kelas satu aja berarti di kita katakanlah kelas 7 berarti ada Ada 10 10 gitu ya. kan. Itu udah lumayan banyak sebenarnya 10 gitu. Tapi kalau dia dipisahkan 10 orang itu juga nggak bagus karena dia akhirnya hanya bergaul sama orang-orang Iya, yang iya. sama Iya. gitu. Iya. Tidak ada kesitunya tantangan. setuju. Saya Iya. setuju Iya. karena kalau pengalaman zaman kalau saya pribadi di sekolah tuh nggak ada begitu-begituan. Iya. Jadi, Ada. Reng aja Udah bareng. ada yang Iya. pinter ada, yang Iya. belum pinter ada, yang Iya. rajin ada, yang Iya. malas ada, Iya. terus teman-teman yang secara ekonomi cukup Iya. ada, teman-teman yang Pokoknya banyak kan.
Jadi Dia kita tuh belajar udah di situ. terbiasa dengan perbedaan Iya, ya. benar. Bahkan mungkin Terbiasa. kalau menurut saya nih boleh juga ada satu peran nih mungkin yang harus kita minta bantuannya dengan peran orang tua. Iya, Jadi betul. membantu mensosialisasikan ke anaknya masing-masing bahwa Di sekolah kita ada kamu itu iya. sekolah di kelas yang dengan berbagai berbeda. macam perbedaan harus Betul. siap karena ya mungkin kadang-kadang hal ini yang sulit nih. Iya. Menurut saya banyak orang tua di kita Iya. masih cuek tentang kelas. Betul. Iya, satu itu kemudian juga Pak Cahyo kadang-kadang nih, misalkan ini kan kita baru menemukan sekarang ya, ditemukan bahwa anak kelas 7 di SMP belum bisa baca, tidak bisa baca. Ya, ya. Nah, harusnya aneh kan kalau misalkan SMP, masa si SMP belum bisa baca? Tapi ini kan udah terlanjur ada di sini. Nah, di sini orang tua kadang-kadang tidak jujur, Mas. Ya, ya. Ya, kalau di SD misalkan mungkin karena SD baru masuk Iya. ya, Bu It, nggak malu gitu, anak Iya, saya belum bisa bisa baca, baca. Bu, Iya. jadi tolong bimbingannya. Betul. Di SMP belum pernah Pak Cahyo ada yang anaknya datang, orang tuanya datang, nitipin anaknya kepada ibu wali kelas khususnya misalnya. Bu, anak saya belum bisa baca. Nggak ada. Ya, Bu. punya keterlambatan belajar Iya. tadi ya. Nah, kalau misalkan, ya berarti ini juga PR kita ya, harus menyampaikan kepada orang tua kalau misalkan anaknya ada kekurangan, ada keterbatasan, berarti Harusnya sampaikan. harus disampaikan kepada kita. Ini akan mempermudah kita pada saat ya memberikan apa namanya Bu It, solusi ya. Iya. Makanya untuk itu kita nggak cukup kita sebenarnya, perlu orang tua. Orang tua tuh harus menandatangani apa, bisa gini. Kayak tadi kita bilang bahwa kita harus ada RPP khusus, Ya. bukan RPP, RPP yang menyantumkan tujuan khusus buat dia. Ya, ya. Itu tuh harus bekerja sama sama orang tua. Karena capaian itu harus diketahui sama orang tua. Ya. Kalau enggak susah gitu. Takutnya orang tua tinggi harapannya, padahal tahu anaknya Iya. seperti itu. Jadi itu harus ada tanda tangan orang tua bahwa anak ibu tuh gini loh. Dan capaiannya mungkin belajar sebulan hanya bisa ini. Jadi nanti jangan menuntut kita untuk terlalu tinggi. Iya. Karena Yang terlalu yang berharap masuknya lebih. belum bisa baca, nggak mungkin kan lah. Capaiannya akan tinggi. Jadi nanti ada jangka pendeknya, jangka panjangnya. Jadi kita lihat kemampuan sekarangnya apa nih? Oh, baru tahu huruf. Ya. Apa yang ingin dicapai gitu. Meja. Meja gitu. Itu harus sama-sama orang tua menentukan tujuan itu. Nggak bisa kita aja. Kalau kita aja kan pengennya langsung bisa baca gitu. Dan butuh komitmen orang Betul, tua betul. untuk bantu belajar. Untuk bantu, iya. Nggak bisa, ini nggak bisa. Kita aja nggak Kita di bisa. sekolah. Kalau ibaratnya kata fasilitator, jangan kita doang yang capek. Iya. Gitu. Betul, betul. Ya, harus sama-sama. Berarti hal penting pertama tuh kita harus siapin asesmen ya. Iya. Yang penting awal ya kalau di Iya. di Kurman kemarin Iya. kita pelatihan ada tuh Iya, ya iya, awal ya. iya. Ya, Untuk untuk karakter tahu. siswa tuh kita tahu. Makanya waktu saya susun asesmen membaca, sebenarnya saya ada cerita, kemudian saya baca satu alinea, Ya. satu alinea, kemudian kalimat, kemudian kata, berimbuhan, kemudian kata. Nah pas itu tuh nggak ada itu, baru pas di abjad dia baru bisa. Jadi semua tes itu Iya, lewat. Pas Sebenarnya kalau kayak orang rendah kenapa pas baca kok dia lancar gitu. lancar. Oh coba Berarti- kita kasih pertanyaan. Iya. Nah kalau nggak nyambung berarti bocah pemahaman gitu. Kemarin tuh ini saya siapin alatnya tuh seperti itu. Ternyata di abjad baru dia agak lancar. Ya. Padahal kalau dipikir berarti di abjad itu harusnya anak kelas 1 SD ya Iya. Pak Cahyo, Iya. bukan anak 1 SMP. Tuh. Iya. Cuma kadang kita jadi bertanya nih, itu selama dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, Iya. kan itu pasti kita kan ngelihat perkembangan anak. Ya. Ya. Sebenarnya kalau ini SMP berarti agak mudah sebenarnya menyalahkannya sebenarnya. sebetulnya ya. Ya, kita kan kita kalau udah ada di sini nggak bisa nyalahin Iya. siapa-siapa. Tapi kan juga kelas besar ya Bu. Iya. Kadang-kadang Bapak Ibu guru teman-teman kayak gitu kalau udah ngomong kelas besar itu akan sulit. Saya masih ngelihat beberapa SD yang jumlah Siswanya siswanya banyak. banyak, ada yang sampai 2 sesi kan. Iya. Dan pasar terbatas. Ya mungkin kayak kita di sini juga Iya. dengan Nggak jumlah kengeh. kelas 10, satu kelas 40 orang. Kadang-kadang kita nggak bisa fokus ke satu. Iya. Mungkin kalau kita ngajar cuma satu kelas, Iya, satu Apalagi sama kemarin lain. pandemi Pak Cahyo. ya tambah itu Itu pandemi. ini juga Pandemi, memicu iya, juga betul. Di sebenarnya pandemi. titik-titik mereka urgentnya nih mungkin kalau di SD kelas 4 Ya. gitu kan. Kelas 4 tuh kan udah harus pemahaman Ah, banget itu. Itu mereka los kan. Ya. Iya, langsung. Dan Ya. kalau daring lo sendiri kalau daring. Kadang Ya. orang tua Yang Ya, orang tua betul. yang mengerjakan. Makanya kalau kemarin saya nanya gimana ketika daring, ya sebenarnya kan untuk membuka YouTube, untuk apa, ya, suara kan, dia nggak usah baca gitu. Ya, Iya. seperti itu.
baca suara Bu, nggak usah baca, main game ya ngomong katanya, nggak usah nulis. Karena Dika ya kayaknya dari baca, kalau Dika udah apa lagi, nggak bisa. Jadi kayak ilmu saya ngajar TK kemarin keluar. Benar. Iyalah ya. Pinter rekamnya dia. Aduh. Aduh. Kayak saya nih bener yang ikutan. Yang tingkat kesabarannya masih Iya. minim. Nggak kebayang ya kita harus Hai. seperti itu. Berarti kita harus meluangkan waktu, Ya. sabaran. Berarti kalau ya. di ini coaching nggak sih? Coaching itu ya ngelatih pelatihan Iya. buat kami Bapak Ibu Iya. guru itu penting. Iya. Teman-teman anak-anak di kelas agar memahami teman-temannya itu Iya. juga penting. Itu kayaknya yang harus. Iya. Sebenarnya Pak Cahyo kalau kita pengen lihat hasil jangan ke sana, kita prosesnya aja. Iya. Karena akan sedih ketika mungkin ternyata nggak berhasil. Iya, gitu. iya. Kita nggak begitu. Kita mending melayani mereka sebaik mungkin. Ketika hasil bukan urusan kita. Kita urusi saja tuh si anak itu biar minimal dia betah ke Iya, iya. sekolah. Iya, Dia hadir. itu yang Iya, penting benar. itu ya. Itu Nyaman di hadir. kelas, makanya coaching di kelas itu Iya. penting dilakukan ya. Iya. Pembinaan bukan cuma ke anaknya Anaknya. sebenarnya Iya. yang perhatiin, tapi Iya. juga teman-teman lain yang Betul. harus bisa nerima Iya. bahwa salah satu temannya Betul. sangat berbeda. Itu Iya, yang penting. iya, kalau itu Iya, penting banget. takutnya nanti dia begitu tahu dia tidak bisa baca, ketahuan sama teman-temannya, dia nggak nyaman di kelas, terjadi bullying, ya kita semakin sulit gitu untuk Bahkan bullyingnya bukan sama menyelesaikan teman masalah aja Bu. itu. Ada beberapa anak mungkin kalau kemarin saya dengar dari teman-teman yang lain, gurunya yang justru mana tugasnya gitu kan, bikin iya, kepada iya. down, besoknya nggak sekolah. Iya, iya. Itu malah Itu, lebih iya, parah benar. lagi gitu. Makanya teman-teman guru juga penting, teman-temannya di kelas juga penting, orang tua juga luar biasa penting. Ini memang butuh kesabaran. Kalau ibaratnya kemarin mengibaratkan, apalagi yang ngajar SLB, Iya. dia lebih luar biasa gitu. Kita ini hanya satu loh, dititipin satu kelas gitu loh. Tolong nih yang satu ini dirawat gitu. Walaupun sebenarnya di sekolah seperti kita yang besar ini, mungkin ada yang pintar tapi tetap kan harus butuh perhatian khusus dari kita. Itu juga sama aja sebenarnya, jadinya inklusif juga gitu. Jadi ya yang lain mungkin dengan perintah sekali jalan, dia perintah 3-4 kali masih begitu aja. Itu juga sama kan, akhirnya Pak Cahyo harus khusus nih anak ini, dibedakan dengan yang lain. Sebenarnya udah inklusif, sudah jalan di kita Iya. itu gitu. Sebenarnya mah. Iya, Bukan sudah hanya jalan. yang Bukan hanya yang keterbatasan keterbatasan. itu malah. Kan, iya. Makanya tawuran itu juga salah satunya yang harus Iya. kita tangani. Mungkin dia punya permasalahan perkembangan di dalam rumahnya. Ya akhirnya kebawa di sini. Cuma yang paling mudah kemarin itu memang kita lihat di perkembangan akademik dulu gitu. Walaupun di kita sebenarnya perkembangan pergaulan, bergaul sosial media juga sebenarnya banyak. Saya setuju dengan konsep ini. Jalan keluar buat kelas-kelas yang tadinya satu kelas kelompok bawah, nggak ada aroma persaingan di kelas. Iya. Persaingan Datar gitu ya. Datar, belajar nggak belajar toh. Gurunya bosen kadang-kadang masuk. Teman-teman yang lain juga sama lah, Iya, ntar lah, iya, juga gitu. iya. Dengan konsep yang heterogen, buat saya ini kelas heterogen sangat berwarna. Sepertinya lebih apa ya? Jadi teman-teman yang pintar, anak-anak yang pintar punya tanggung jawab. Nah, kalau mereka sudah bisa kita apa ya? Ibaratnya didoktrin ya, bahwa kita yang bisa punya tanggung jawab ke teman-teman yang nggak bisa. Kita yang punya tanggung jawab ke teman-teman yang nggak punya, itu kayaknya mungkin malah Lebih bagus ya. lebih bagus. Itu mungkin Dan yang iya, kadang-kadang katanya nih Pak, sering ditemukan bahwa anak kalau misalkan sama gurunya kan udah mentok nih nggak bisa. Tapi pas begitu tutor Teman sebaya. malah bisa. Mungkin karena mereka ada chemistry gitu Iya. ya, antar teman nggak Iya, canggung. Kalau sama gurunya kadang-kadang mungkin ada rasa takut gitu, jadi dia down duluan. Dan pengaruh gaya belajar kan. Iya. Kita kan nggak bisa, sebagai guru nggak bisa mengaplikasi semua gaya belajar. Iya. Ya. Gaya belajar anak cocok dengan Bu Nenden belum tentu Ya, ketika belum tentu dengan mungkin ada sosok Bu Nenden di antara teman-temannya. Iya. Kan makanya waktu yang dulu si Alif juga pasti dia punya teman dekat Iya. untuk mendampingi terus. Makanya itu tutor sebaya itu pentingnya di situ. Dia kemana-mana pun ada temannya. Walaupun mungkin harus pelan-pelan dikurangi, takutnya ketergantungan berikutnya. Tapi untuk melatih dia jadi bisa itu lebih baik. Karena sama kita kan interaksi paling ketika kelas. Kalau sering-sering dipanggil juga nggak enak. Iya. Akan beban juga buat dia. Apalagi panggilnya ke ruang BK. Ada apa? Wah gitu. ya, karena sejauh Udah, ini ya. mereka punya Iya, rada-rada ini tanda kutip dah. asumsi yang Dipanggil pantis gitu serem, kan. serem BK Iya. jadi serem. Padahal harusnya enggak ya. Tapi Padahal mah kalau misalkan kita sering ya
ke anak-anak tuh bilang bahwa nak, kalau ke BK itu bukan karena kamu dipanggil melakukan suatu kesalahan, enggak. Kamu bisa aja kalau kamu mau bertanya tentang tujuan nanti kamu melanjutkan sekolah, curhat tentang keadaan di rumah atau keadaan teman dan lain sebagainya, itu kan bukan merupakan suatu kenakalan dan lain sebagainya. Itu cuma kadang-kadang tetap aja begitu. Nah, ditunggu sama ibu di ruang BK. Padahal kita mau ngobrol gitu ya. Ya apa? Temannya udah ini negatif. Ibu di ruang BK. Iya, udah ini. Sebenarnya yang ikut GPK juga bukan guru BK semua. Iya. Ada guru mapel, guru matematika. Iya, Justru mereka melihat anak yang bisa ngitung secara angka, tapi ketika ngitung uang nggak bisa. Kayak gitu kemarin itu banyak yang seperti itu. Bahasa Indonesia juga sama. Ada yang itu tadi bisa baca tapi nggak tahu artinya apa, tidak bisa paham isinya apa. Makanya kemarin itu sebenarnya nggak mesti guru BK, ada guru mapel juga, banyak diantaranya guru mapel. Cuman kalau saya guru BK akhirnya PR-nya bagaimana menyampaikan ke guru mata pelajaran. Kalau di SMP, kalau guru SD sebenarnya karena dia guru kelas jauh lebih enak sebenarnya. Nah terkait kalau kita udah ditunjuk berarti ya? Iya. Sebagai Iya. sekolah Sebenarnya pelajaran nggak mesti sekolah. Sebenarnya hampir seluruh sekolah sebenarnya Pak Cahyo. Cuman mungkin anggaran untuk memanggil bintek itu mungkin biaya masih. Berarti mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat sekolah-sekolah lain Iya. yang mungkin karena keterbatasan anggaran Belum semua, ikut, iya. bahwa kita sekolah negeri pun harus siap Menerima dengan sistemnya tadi ya kelas. Nah, sebagai pelaksanaan berarti kan baru tahun ini kita laksanakan tahun ajar besok ya. Iya. Sebenarnya nggak mesti nggak boleh di depan itu terpampang. Iya. Itu nggak boleh banget. Iya. Itu kan dengan masuk dengan sendirinya. Kemudian yang nyaring kita ketika tadi kita nggak nyari lah. Ya nggak nyari, kita nggak usah nyari, gitu. kita nerima gitu. Karena ketika yang daftar ke sini berarti dia yang mau hadir gitu. Makanya mungkin kalau menurut kemarin fasilitator bahwa ada wajib belajar itu sebenarnya agak berat gitu. Karena akhirnya ketika wajib nggak ingin sebenarnya gitu. Karena wajib dia akhirnya datang semaunya gitu. Makanya harusnya yang pertama itu hadir sebenarnya. Dia mau dulu hadir. Ketika hadir, belajar, kemudian kalau bisa berprestasi. Nah, besok memang kita enggak. Walaupun kata kemarin, tahun kemarin mungkin ada di itu jatah yang inklusi itu ada. Jadi selain donasi, berprestasi, prestasi non akademik ada katanya ranah yang tadi inklusif. Cuma saya belum lihat nih sebenarnya seberapa jumlahnya. Kalau ini katanya cuma 1% atau berapa saya juga belum tahu. Tapi kita nggak bisa memampang di depan bahwa kita menerima itu juga nggak bisa. Gitu. Dan kita nggak boleh dari kabupaten lain atau dari mana nerima, nggak bisa. Ya harus donasi itu tadi. Nggak bisa kalau dari mana-mana terpenuh gitu kan. Kalau ada di sekitar kita harus kita terima. Gitu. Karena haknya kan. Ya haknya. Ya. Nah makanya kalau kita sekolah akan melaksanakan itu misalkan kita akan mulai di semester depan. Berapa yang harus kita siapkan? Karena pasti ada yang berubah. Seperti misalkan buat sekolah yang tadinya ada kelas unggulan, ada kelas reguler, ada yang kelas tertinggal gitu. Nah, biasanya kan gitu kan. Nah berarti besok kan harus dirubah. Gitu. Nah itu sekolah apa sih yang harus kita persiapkan pertama? Sebenarnya mungkin kitanya dulu harus siap bahwa di sekeliling kita ada anak-anak yang seperti itu. Itu yang harus ditanamkan ke teman-teman. Soalnya saya sempat dengar ya, kita kan bukan SLB gitu. Kok nerima anak kayak gini gitu. Itu mungkin yang harus kasih pemahaman. Walaupun memang tidak mudah, tapi kita jangan putus asa. Itu yang pesen fasilitator ke saya, jangan putus asa. Apalagi itu yang dari sekitar kita loh. Kalau bukan kita, kalau bukan kita siapa lagi? Dan wayahna kata kita tuh pendidik. Kita tuh udah punya SK guru, ya kita harus mau gitu. Ya kemudian dengan tetap aja udah belajar baca juga dia nggak bisa baca. Ya kan kalau dia di luar apalagi ngapain? Apalagi kalau nggak kita bantu ya. Iya, apalagi kalau kita bantu. Kayaknya ya itu nikmati saja prosesnya, hasilnya kita serahkan ya. Hasil bukan urusan kita. Berarti yang penting kita sudah melaksanakan, berusaha, proses itu dilalui, masalah hasilnya nanti baik itu bonus, kalau misalkan belum baik berarti ya kita tingkatkan. Itu berarti mempersiapkan kelas, mempersiapkan kita Bapak Ibu guru dan mempersiapkan orang tua. Iya, makanya memang harus sosialisasi juga sama orang tua. Dan ini baru masalah keterlambatan belajar. Belum nanti ada yang suka tantrum, suka ngambek gitu ya.
Kalau bahasa kedokterannya mungkin autis dan lain sebagainya, belum itu gitu. Kita nih baru menemukan yang terlambat dulu nih. Betul. Itu aja kita masih coba itu kita ya. tangani, jangan ya SMP yang bisa baca, udah ngomel-ngomel begitu Iya, gitu, iya, jangan iya, seperti iya. itu ya. Apalagi kalau nanti lebih jauh lagi, tapi mudah-mudahan ya bisa berjalan. Minimal kita mulai dari keterlambatan. Iya. Kita dulu. Itu yang paling mudah mengidentifikasi Iya. terlambat. Jadi kita lihat dulu kan mungkin saya sering sebar ke teman-teman 3 terbawah, ranking 3 Ranking terbawah terakhir. gitu ya. Ada apa sebenarnya gitu. Kadang-kadang ada jomplang banget tuh nilainya dengan yang ranking 5 aja udah Iya. jauh gitu yang di bawah itu kan. Jadi teman-teman nih kita harus siap. Juga buat anak-anak Iya, ya, buat Iya. siswa-siswa di berbagai sekolah, khususnya di sekolah kita. Iya. Kita Iya. harus siap belajar dengan berbagai macam teman-teman Betul. dengan beraneka ragam karakter. Karakter, Ya. Kita harus siap. kemampuan dan lain sebagainya. Karena nanti saat di masyarakat pun kita akan Bertemu ketemu dengan Iya. kondisi yang sama. kondisi yang sama. Berarti kita Nggak harus bisa dihindari. tidak bisa dihindari. Berarti di sini perlunya tadi ya 3 poin penting itu Persiapan bahwa kita. persiapan kita semua benar-benar harus ya mulailah dari kita dulu, baru nanti kita ke orang tua, kemudian nanti Berarti inputnya PR yang kita kita bersama terima. untuk coaching teman-teman, untuk sosialisasi ke semuanya ya Bu ya. Makanya ketika ini hadir, kalau mengibaratkan kisah Rasul, jadi ketika ada kejelekan, muka masam aja Rasul itu ditegur sama Allah. Iya, iya. Apalagi kita dengan bertutur kata yang Yang tidak tidak mengenakan gitu. Jadi apalagi kita manusia apa sih gitu, cuman Ya. itu aja kok harus masam gitu mukanya gitu. Masam aja nggak boleh, apalagi kita tadi mengeluarkan Bukan hak kata-kata. otoritas kita ya. Ya, bukan. Nggak ada yang mau sebenarnya seperti Betul, itu. betul. Iya. Semua juga pengen punya anak Anak yang, yang normal. normal, Dia juga pengennya betul. punya jadi anak pinter. Nggak ada yang- Nggak ada yang mau. Nggak ada yang ingin hal Iya. Jadi jangan sampai kita punya rasa itu ketika ada di diri kita, di diri anak kita Ya. misalnya, atau saudara dekat kita. Baru muncul rasa empati itu. Kayaknya hari ini cukup ya teman-teman, karena kita terbatas waktu juga. Kalau udah Iya. masuk di Oke, waktunya syukur. zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini Iya. bisa banyak bermanfaat Bermanfaat buat bagi kita semua lah ya. Amin. Pembelajaran buat kita semua. Dan Ya. mudah-mudahan kita siap nih. siap untuk Wait, mau ya. PR-nya luar biasa. Bantu kita nih ya. Saya yang minta dibantu. Terima kasih Bu It Ya. bisa hadir di sini. Sama-sama. Alhamdulillah ya Bro. Siap. Ya mudah-mudahan lah ada hal baik yang bisa kita ambil pada Amin, amin. Insyaallah. dengan pembicaraan kita di sini. Santai tapi tetap banyak manfaatnya. Terima kasih semuanya. Sekian dari kami. Salam PEE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.